Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Biologi A 2019 UNESA akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai penelitian kuantitatif. Adapun anggota dari kelompok kami, diantaranya yaitu ada Itaunada dengan NIM 047, lalu ada Amelia Angelina Silmamora dengan NIM 031, kemudian ada Ajeng Mayura dengan NIM 039, dan ada Zen Alvita Syria dengan NIM 033. Pembahasan yang pertama ialah mengenai pengertian penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini umumnya dilakukan secara random menggunakan instrumen penelitian. Adapun analisis data tersebut bersifat kuantitatif dengan menggunakan statistik yang tujuannya untuk menguji suatu hipotesis. Selanjutnya adalah tentang karakteristik dari penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini ialah untuk menguji teori, lalu menunjukkan hubungan antar variabel dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Lalu yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Kuesioner, observasi terstruktur, dan wawancara terstruktur merupakan beberapa contoh teknik untuk pengumpulan data pada penelitian kuantitatif. Adapun instrumen penelitiannya dapat berupa tes dan angket. Data yang didapatkan ialah berupa data kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan diukur ukurannya. Kemudian, sampel dari penelitian kuantitatif ini berskala besar, bersifat representatif atau dapat mewakili dari seluruh populasi dan sedapat mungkin random, serta ditentukan sejak awal. Lalu pada analisisnya dilakukan setelah selesai pengumpulan data, dengan memakai logika deduktif dan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Karakteristik selanjutnya yaitu hubungan dengan responden yang dibuat berjarak. Di sini, kedudukan peneliti lebih tinggi dari kedudukan responden, dan hubungan peneliti dengan responden bersifat jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Dan karakteristik yang terakhir dari penelitian kuantitatif ini ialah mengenai usulan desain. Usulan desain ini bersifat luas dan rinci, serta tetap atau tidak dapat berubah. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti dapat dijadikan sebagai pegangan utama dalam melaksanakan penelitian. Kemudian, masalah dan hipotesis yang ditemukan dapat dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Baik, saya Zen Alvita Syria dengan NIM 033 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada slide kelima ini akan membahas mengenai kapan penelitian kuantitatif itu digunakan. Yang pertama, pada saat masalah yang merupakan tolak ukur dari sebuah penelitian itu sudah jelas. Terlebih lagi apabila dalam masalah tersebut perlu ditujukan dengan data, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian, pada saat peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi yang mana metode kuantitatif ini cocok untuk digunakan walaupun tidak mendalam. Selanjutnya, pada saat peneliti ingin menguji hipotesis penelitian. Berikutnya, pada saat peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Yang terakhir, pada saat peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas suatu pengetahuan atau teori. Selanjutnya akan dibahas mengenai proses penelitian kuantitatif. Selanjutnya, pada slide ini terdapat gambar skema dari proses penelitian kuantitatif. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa sebuah penelitian dimulai dari adanya masalah, yang mana masalah tersebut merupakan penyimpangan karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah tersebut kemudian digali melalui studi pendahuluan dengan penemuan fakta-fakta yang empiris. Peneliti juga harus memahami teori-teori yang ada dalam lingkup permasalahan tersebut agar penelitian lebih terarah. Kemudian masalah tersebut diidentifikasi dan ditentukan batasan masalahnya agar penelitian dapat terfokus dan tepat sasaran. Masalah tersebut selanjutnya diubah menjadi rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya agar dapat dijawab dengan baik. Rumusan masalah juga harus jelas, konkret, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam menjawab rumusan masalah yang bersifat sementara,
maka peneliti membuat hipotesis berdasarkan bacaan referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan juga dengan berpikir. Selain itu, peneliti juga perlu membaca hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang juga relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Dari kedua sumber tersebut, maka selanjutnya dapat dilakukan pengajuan hipotesis. Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dibuat, peneliti perlu mengumpulkan data dari objek tertentu. Karena biasanya objek populasi terlalu luas, maka dapat dipilih sampel yang representatif. Yang dimaksud representatif adalah dapat mewakili sifat dari populasi. Sehingga diperlukan teknik statistik dalam menentukan jumlah sampel tersebut. Setelah populasi dan sampel ditetapkan, maka untuk dapat mengumpulkan data, peneliti harus menetapkan bentuk dan membuat alat ukur atau instrumen penelitian. Instrumen yang akan digunakan haruslah valid dan reliable agar data yang didapatkan valid dan reliable pula. Oleh sebab itu, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Instrumen yang digunakan dalam dapat berupa tes, angket atau kuesioner, pedoman wawancara atau pedoman observasi. Selanjutnya dapat dilakukan pengumpulan data dari populasi maupun sampel. Setelah data terkumpul, maka data akan disajikan dan dianalisis. Analisis data dilakukan sesuai dengan jenis data yang utamanya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Berdasarkan analisis inilah, dapat terjawab apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima, atau apakah penemuan itu sesuai dengan hipotesis yang diajukan atau tidak. Pengujian hipotesis menggunakan teknik statistika tertentu. Setelah analisis data dilakukan, maka kegiatan selanjutnya adalah memberikan pembahasan. Pembahasan merupakan pencanderaan terhadap hasil penelitian maupun dengan menggunakan berbagai referensi sehingga hasil penelitian maupun analisisnya akan lebih dapat diyakini dan diterima oleh pihak-pihak lain. Tahap akhir dari proses penelitian kuantitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban akhir dari pertanyaan yang muncul dari rumusan masalah dengan data yang disajikan sesuai dengan hasil penelitian. Adapun sistematika penyusunan proposal penelitian kuantitatif terdiri dari yang pertama judul penelitian, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam landasan teori dan atau telaah penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Untuk penjelasan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk sistematika penyusunan proposal penelitian kuantitatif yang ketujuh, ada metode penelitian, yang kedelapan ada sistematika pembahasan, yang kesembilan ada outline daftar isi, yang kesepuluh ada daftar rujukan, dan yang terakhir ada lampiran. Pertama, judul penelitian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan judul penelitian kuantitatif. 1. Judul penelitian kuantitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. 2. Judul penelitian kuantitatif harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan variabel yang akan diteliti. 3. Judul penelitian kuantitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan subvariabel yang akan diteliti, teori yang akan digunakan, instrumen pengumpulan data yang akan dikembangkan, teknik analisis data, serta kesimpulan. 4. Dalam pengajuan judul serta proposal penelitian kuantitatif, peneliti harus melampirkan proses data matrik penelitian. Kedua, latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang masalah, peneliti perlu menjelaskan secara teoritik mengapa fenomena itu dikatakan masalah dan mengapa penting untuk diteliti. Dalam bagian ini, setelah peneliti menemukan masalah, sumber masalah, serta menjelaskan secara teoritik mengapa dikatakan masalah, peneliti perlu menjelaskan secara singkat beberapa konsep atau teori atau temuan penelitian yang menjelaskan beberapa faktor mengapa masalah itu bisa terjadi. Dari sini,
peneliti akan menemukan variabel-variabel independen. Ketiga, rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimatannya. Rumusan masalah yang baik akan menempatkan variabel-variabel atau sub-sub variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel, atau antara sub-variabel tersebut. Keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian terletak pada cara merumuskannya, di mana biasanya rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Kelima, manfaat penelitian. Pada bagian ini ditunjukkan manfaat atau pentingnya penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Keenam, landasan teori dan atau telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk merumuskan instrumen penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif harus sudah teruji kebenarannya secara empiris. Untuk itu, diperlukan dukungan telaah pustaka hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti. Sebelum menyusun hipotesis, perlu dikemukakan terlebih dahulu kerangka berpikir. Dalam sebuah penelitian, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Dalam proposal penelitian kuantitatif, pengajuan hipotesis dilakukan setelah peneliti membuat kerangka berpikir yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Ketujuh, metode penelitian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat metode penelitian. Yang pertama, yaitu membuat rancangan penelitian. Yang kedua, menentukan populasi dan sampel. Yang ketiga, menentukan teknik pengumpulan data. Yang keempat, membuat instrumen pengumpulan data. Dan yang kelima, yaitu menentukan teknik analisis data. Berikut untuk penjelasan mengenai metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik, variabel, dan tujuan penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Penjelasan yang akurat tentang karakteristik populasi penelitian perlu diberikan agar besarnya sampel dan cara pengambilannya dapat ditentukan secara tepat. Tujuannya agar sampel yang dipilih benar-benar representatif. Yang ketiga ada instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan juga kualitas pengumpulan data yang berkenaan dengan ketepatan teknik atau cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Sifat penelitian kuantitatif bersifat deduktif, maka teknik pengumpulan data harus terstruktur, baik observasi maupun wawancara. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Penelitian kuantitatif, teknik analisis datanya menggunakan statistik. Pemilihan jenis statistik sangat ditentukan oleh jenis permasalahan penelitian dan data yang dikumpulkan dengan tetap berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai atau hipotesis yang hendak diuji. Selanjutnya ada sistematika pembahasan. Peneliti mengungkapkan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Rancangan outline daftar isi. Isi dan sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Daftar rujukan. Daftar pustaka digunakan untuk menyebut daftar yang berisi bahan-bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, baik yang dirujuk ataupun yang tidak dirujuk dalam teks.
Sekian dari kami kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.